Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Segelbat Info, dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 ya, waktu Indonesia Barat di hari Minggu guys, di tanggal 5 Maret 2023 guys. Kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang merayakan weekendnya ya. Kita ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas buat kalian yang mungkin sekarang masih ada di perjalanan, dan buat teman-teman semua yang ada di keramaian ya, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guys, karena di luar sana banyak banget ya virus-virus yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, perubahannya masih tipis guys, meskipun hijau di 0,49% ya dalam waktu 24 jam ini. Dan untuk Bitcoin ini masih merah guys di waktu 24 jam ini di 0,65%, bahkan dalam waktu 1 minggu ini ya mengalami penurunan yang cukup lumayan sekitar 5% guys. Kemudian juga Ethereum turunnya lumayan di hari ini di 1,0%, BNB di 0,77%, XRP di 1,28%, dan beberapa altcoin lainnya pergerakannya tidak terlalu jauh ya kalau kita lihat dari perubahan yang ada mengikuti perkembangan Bitcoin. Tapi kalau kalian lihat perubahan di weekly-nya, mungkin ada beberapa altcoin yang cukup signifikan pergerakannya ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini guys. Dan itu memang efek ya dari beberapa info ataupun feud yang seminggu kemarin ini bisa dibilang cukup buruk ya untuk perkembangan kripto. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan dari pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat di chart di sini guys. Dan untuk close candle kemarin ya bisa dibilang cukup bagus lah ya, karena tekanan jual kemarin itu masih tertahan di area kuning ataupun di area ungu ini guys sebagai support yang cukup kuat. Dan untuk sekarang kemungkinan bisa dibilang akan sideways dulu beberapa hari kemudian guys, sebelum nanti akan terlihat ya apakah akan lanjut turun atau justru malah akan naik lagi mengikuti skenario pada garis kuning ini guys. Kita tunggu aja nanti update-nya ya. Dan kita langsung saja menuju informasi yang pertama guys. Seperti yang dilansir dari Yuda Today, di mana di sini diinformasikan guys bahwa wallet mobile dari Uniswap ini guys telah diluncurkan ya secara terbatas karena alasan ini guys. Dan hal ini cukup keren banget guys yang dilakukan oleh Uniswap, artinya platform Decentral Exchange ini sudah mulai merambah atau mengembangkan projectnya ya, tidak hanya untuk DEX aja tapi juga mengembangkan wallet guys. Ini keren banget ya. Uniswap telah memperkenalkan wallet selulernya guys, yang dideskripsikan sebagai aplikasi seluler yang sepenuhnya mandiri dan bersumber terbuka. Wallet mobile ini sekarang tersedia dalam rilis awal yang terbatas ya melalui Apple Test Flight, dan dikatakan bahwa meskipun mereka ingin sekali ya merilisnya untuk semua pengguna di App Store, karena keterbatasan saat ini, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah menawarkan akses awal guys, atau early access ya buat pengguna tertentu, seperti yang dilansir di akun resmi Twitter Uniswap Labs. Kalian bisa baca sendiri ya nanti untuk lebih lengkapnya. Uniswap menjelaskan ya bahwa hal ini disebabkan karena Apple tidak memberikan green light ya atau lampu hijau untuk peluncurannya karena alasan yang belum diketahui guys. Apple telah menyetujui ya versi pertama wallet seluler pada bulan Oktober, tetapi menolak versi finalnya ya hanya beberapa hari sebelum peluncuran di bulan Desember kemarin. Meskipun menegaskan ya bahwa itu 100% sesuai dengan pedoman Apple, peluncurannya tidak diberi lampu hijau. Jadi mereka memutuskan ya bahwa daripada menunggu, akan lebih menyenangkan untuk menunggu bersama dengan beberapa ribu pengguna di Test Flight. Aplikasi Test Flight secara fungsional akan sama dan dapat diperbarui ke versi App Store setelah Apple menyetujuinya. Karena itu, aplikasi Test Flight internal hanya dibuka untuk 10.000 pengguna saja guys. Kemudian untuk fitur-fitur dari wallet itu sendiri ya, jadi dompet seluler Uniswap ini akan memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token saat bepergian, dan mereka juga dapat memeriksa grafik harga, mencari token apapun, berpindah dengan mudah di jaringan layer 1 ataupun layer 2 tanpa mengubah jaringan atau mengonfigurasi apapun, dan juga menerima pemberitahuan guys. Pengguna juga dapat dengan mudah beralih antara Uniswap mainnet dan Ethereum layer 2 seperti Polygon, Arbitrum ataupun Optimism guys. Dalam berita terkait ya, pedagang NFT sekarang dapat menggunakan token apapun di blockchain Ethereum, termasuk stablecoin seperti USDC atau Tether atau bahkan Shiba Inu guys, untuk membeli NFT mereka melalui antarmuka yang disederhanakan berkat kontrak Universal Routing Uniswap yang baru ini guys. Ini keren banget ya fitur-fiturnya, sehingga akan mempermudah ya buat
perdagangan kripto ke depannya guys. Dan semoga aja Apple menyetujui ya untuk peluncuran wallet dari Uniswap ini guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari theblock.co. Di sini diinformasikan bahwa Bybit guys ini menghentikan setoran melalui transfer bank USD guys dengan alasan gangguan layanan ya untuk kemitraannya. Nah, ini menarik ya. Jadi pertukaran kripto Bybit menghentikan setoran USD melalui transfer bank dengan alasan pemadaman layanan dari mitra. Dan kata pengumuman perusahaan pada hari Sabtu itu menyebutkan bahwa efektif segera setoran USD melalui transfer bank yaitu SWIFT dan transfer bank untuk bank-bank Amerika Serikat khususnya tidak lagi tersedia guys. Jadi The Block menghubungi perwakilan dari Bybit untuk komentar lebih lanjut ya, tetapi belum mendapatkan tanggapan pada saat publikasi ini. Bybit terus menekankan bahwa setoran USD melalui wallet crypto Cash atau pembelian kartu kredit cryptocurrency masih tersedia di bursa. Bybit mengatakan akan segera meluncurkan layanan penarikan wallet Cash dan bahwa penarikan melalui SWIFT atau transfer bank Amerika Serikat tersedia hingga 10 Maret tengah malam waktu UTC. Pertukaran tersebut mengatakan bahwa aset USD yang disimpan di Bybit aman dan juga terjamin. Sebelumnya, perusahaan meluncurkan sistem yang memungkinkan pelanggannya untuk memverifikasi aset kripto yang dimiliki oleh platform pertukaran kripto dalam cadangannya itu guys. Lebih lanjut nanti kalian bisa baca sendiri ya pengumumannya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Dan ini adalah pengumuman dari Bybit, nanti kalian bisa baca sendiri. Dan tentu saja ya berita ini masih belum jelas alasannya kenapa Bybit ini menghentikan setoran untuk transfer bank USD guys. Tapi alangkah baiknya kita jadikan sebagai catatan juga ya, khususnya untuk exchange Bybit ini ke depannya guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Dan beberapa hari ini kita tidak mengupdate tentang Shiba Inu dan kita akan berikan informasi terupdate ya di seputar Shiba Inu seperti yang kita lansir ya dari You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa pengembang Shiba Inu atau developer Shiba Inu ya ini membuat pernyataan penting guys tentang Shiba Swap. Nah, ini menarik ya. Jadi pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama sekali lagi memperbarui bio Twitternya guys. Dan kali ini dia tuh membuat pernyataan penting ya tentang Shiba Swap sebagai pertukaran terdesentralisasi ekosistem atau decentral exchange dari ekosistem Shiba Inu ini guys ya. Jadi Kusama menegaskan kembali ya kepada para pengguna bahwa Shiba Swap ini adalah decentral exchange resmi dari Shibarium guys. Hal yang sama juga ditegaskan ya oleh pengembang Shiba Inu yang menggunakan nama akun ShibDev Forever ya di @caldairia di Twitter. Dan pengembang Shiba Inu ini mengatakan dalam sebuah tweet bahwa Shiba Swap adalah satu-satunya DEX resmi dari Shibarium guys. Dia memperingatkan ya pengguna bahwa setiap project yang mengatakan sebaliknya kemungkinan besar adalah penipuan guys. Dan dia juga melanjutkan tolong lakukan do your own risk. Shiba Swap yang diperkenalkan ya pada Juli 2021 kemarin memiliki banyak karakteristik yang sama dengan Uniswap dan bursa terdesentralisasi lainnya guys, seperti pertukaran token dan kumpulan likuiditas dengan tambahan fitur tambahan seperti staking dan juga tata kelolanya guys. Shiba Swap ini akan diintegrasikan ke dalam Shibarium. Jadi menurut sebuah postingan blog ya, Shibarium berniat untuk mengintegrasikan Shiba Swap ke dalam platform untuk akses yang lebih cepat ke alat dan layanan dan untuk memberikan pengguna serta validator ya ataupun delegator akses cepat ke semua staking dan pool likuiditas. Ini akan menjadi bagian dari peluncuran mainnet protokol dari Shibarium nanti guys. Hal ini juga diantisipasi ya bahwa pengenalan token Trade dalam waktu dekat akan mendorong pool ini dan memberikan pengguna biaya jaringan yang lebih rendah dan skema insentif yang lebih baik guys. Sementara itu protokol Shibarium telah memiliki token bond sebagai token aslinya ya untuk memberi penghargaan kepada validator dan delegator dan untuk membayar transaksi gas fee-nya guys. Ini menarik banget ya. Jadi intinya informasi ini memberitahukan bahwa Shiba Swap ini adalah DEX resmi ya untuk digunakan pada ekosistem Shibarium nanti guys. Kemudian kita lanjut ya. Masih berhubungan dengan Shiba Inu dan kita lansir dari Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa Shibarium dari Shiba Inu yang sangat diantisipasi ini mendapatkan dukungan dari altcoin gaming yang didukung oleh Binance guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi altcoin game yang didukung oleh bursa aset digital Binance memberikan dukungannya ya kepada project kripto yang sangat dinanti-nantikan yaitu Shibarium. Nama projectnya adalah Voxel guys.
yang merupakan aset asli ya dari game RPG taktis Foxy Tactics, yang mengatakan bahwa mereka itu memperjuangkan visi pemimpin pengembang Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama untuk menciptakan Shibarium terdesentralisasi yang mencakup setiap proyek kripto lainnya. Voxel ini mengatakan bahwa mereka akan mendorong Shibarium ke puluhan mitranya. Voxel X akan secara aktif mempromosikan Shibarium dengan lebih dari 75 mitra kami yang terdaftar, katanya. Jadi gambar tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Voxel telah mendaftar ya untuk menjadi bagian dari jaringan Shibarium, guys. Dan meskipun tidak jelas ya apakah mereka berencana untuk meluncurkan proyek mereka yang sudah ada di Shibarium atau jika mereka sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Bulan lalu, bursa kripto yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Coinbase juga meluncurkan dukungan ya untuk Voxel di jaringan Polygon Matic, guys. Sekitar setahun yang lalu ya, Binance Lab sebagai cabang modal Ventura Binance mengumumkan bahwa mereka menginvestasikan sekitar 1,1 miliar dolar ya di Always Gigi Games sebagai pengembang di balik Foxy Tactics. Shibarium adalah protokol layer 2 yang dibangun di atas jaringan Ethereum, mirip dengan Polygon dan Optimism, guys. Dan awal pekan ini, ekosistem Shiba Inu meluncurkan portal Join Shibarium, guys, yang terbuka bagi siapa saja yang tertarik dengan proyek yang sangat digembar-gemborkan ini. Dan portal ini telah menjadi saksi ya gelombang minat yang tinggi, menerima ribuan tanggapan menurut Satoshi Kusama, guys. Jadi intinya dengan dukungan dari Voxel ini ya membuktikan bahwa indikasi beberapa project yang sudah ada ini sangat tertarik ya dengan Shibarium ini, guys. Dan semoga aja nanti lebih banyak project-project lain yang tertarik ya untuk bergabung pada ekosistem Shibarium ini, guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan kita langsung informasi berikutnya masih dari Shiba Inu, guys. Dan di sini kita lansir dari zcrypto.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Shiba Inu dan juga Matic ini akan muncul dengan optimisme bullish ya sebagai persiapan untuk memulai peningkatan jaringan yang monumental. Ini keren banget ya. Jadi Shiba Inu sebagai jaringan di balik koin meme terkenal Shiba ya, dan Polygon sebagai jaringan di balik token Matic sedang mempersiapkan peningkatan jaringan yang monumental. Peningkatan ini sangat menjanjikan untuk kedua jaringan dan memiliki posisi yang baik ya untuk mengirim harga kedua aset ke level baru, guys. Seorang analis kripto populer yaitu Pentosi sekarang menandakan bahwa Matic akan mencapai level tertinggi ya baru terhadap Bitcoin. Tweet terakhir untuk malam dari token Matic ATH-nya ya dan juga Bitcoin bisa jadi minggu ini, guys, atau minggu depan. Lihatlah bagaimana kinerjanya selama bearish. Sekarang tambahkan katalis mainnet ZK-FVM pertama di dunia yang akan hadir ya dalam sebulan, dan orang-orang terburu-buru melakukan aksi jual. Puncak LMO mendekati 10-14 hari dari acara dan juga akhirnya menembus di 1.30. Pentosi menyatakan dalam tweet baru-baru ini, guys. Polygon sebagai platform penskalaan blockchain yang menghubungkan dan mengembangkan jaringan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum telah mengungkapkan ya bahwa jaringan utama Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine atau ZK-FVM untuk versi betanya ini akan ditayangkan ya pada tanggal 27 Maret nanti, guys. Pengumuman ini muncul tak lama setelah Polygon meluncurkan testnet dari ZK-FVM-nya yang menggunakan Ethereum Virtual Machine atau EVM untuk rollup ZK. Kemudian Shiba Inu diharapkan ya dapat melengsarkan koin meme saingannya yaitu Dogecoin, guys. Di sisi lain, Shiba Inu juga siap untuk mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya seiring dengan peluncuran solusi penskalaan lapisan layer 2 Shibarium yang semakin dekat. Meskipun pada saat berita ini ditulis ya, Shiba Inu mencatat kerugian ringan dalam jangka waktu harian dan mingguan, tetapi volume perdagangan diperkirakan akan melonjak seiring dengan semakin dekatnya peluncuran Shibarium, guys. Banyak pendukung dari Shiba Inu juga memperkirakan bahwa token SHIB akan menggeser saingannya yaitu Dogecoin untuk menjadi aset paling bernilai, guys, ke-10 berdasarkan penilaian pasar, guys. Jadi kita tunggu aja ya perkembangan dari Shiba Inu dan juga Polygon ini, guys, karena menurut saya ini keren banget yang dilakukan oleh kedua platform ini, dimana Polygon dengan ZK-FVM-nya yang akan segera rilis ya tidak lama lagi, dan juga Shiba Inu dengan Shibarium-nya yang juga akan rilis beberapa saat lagi, guys. Kalian manfaatin kesempatan ini, guys, mumpung sekarang lagi koreksi ya untuk harga dari kedua token ini yang terpengaruh oleh pergerakan harga dari Bitcoin kemarin, guys. Ambil kesempatan ini sebaik-baiknya, dan tentu saja kalian harus memakai uang dingin ya dan lakukan riset secara mandiri sebelum kalian membelanjakan modal kalian, guys ya. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini, guys, ada beberapa event yang mungkin kalian bisa jadikan sebagai catatan untuk perkembangan secara makro ya,
khususnya untuk kripto seperti yang dilansir dari akun Twitter Miles Dasher. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan seperti ya. Yang pertama dari Bitcoin yang dimiliki oleh Mt. Gox yang akan di-unlock. Kemudian ada yang namanya upgrade Shanghai dari Ethereum guys, dimana nanti para staker Ethereum ini bisa mau withdraw koin Ethereum-nya yang kemarin dijadikan sebagai jaminan ya pada upgrade The Merge kemarin. Kemudian ada juga ya untuk keruntuhan Silvergate kemarin yang sudah kita informasikan, karena ini sangat berpengaruh, di mana Silvergate ini merupakan bank yang dipakai beberapa platform-platform besar dari institusi-institusi kripto yang ada guys. Kemudian juga ada pergeseran ekonomi secara makro, kalian juga harus memperhatikan ya dari perkembangannya seperti konflik antara Amerika dan Ukraina, kemudian konflik China, kemudian juga perkembangan dari The Fed, XRP juga, karena apapun yang terjadi ke depannya nanti akan sangat berpengaruh terhadap kripto guys. Dan yang paling penting juga ya, adanya regulasi kripto yang kemungkinan ini akan sangat merugikan ya bagi kripto di masa depan guys. Kalian harus perhatikan ini untuk mengantisipasi bagaimana efek yang akan terjadi ya khususnya di pasar kripto guys. Kalian nanti bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.